Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi sebelumnya, perkenalkan nama saya Rora Anggun Triapsari dari siswi SMA Negeri 1 Bandar Sibawono, kelas 10 IPS 4. Di sini saya akan sedikit menceritakan mengenai pemahaman materi-materi biologi yang saya pelajari di semester 1 ini. Dalam satu semester ini saya mempelajari 5 bab, yaitu yang pertama mengenai ruang lingkup biologi, yang kedua mengenai keanekaragaman hayati, yang ketiga mengenai virus, yang keempat mengenai bakteri, dan yang kelima mengenai protista. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit pemahaman saya mengenai materi biologi. Yang pertama, bab 1 mengenai ruang lingkup biologi. Nah, di sini kalian tahu tidak apa sih yang dimaksud biologi sebagai sains? Biologi sebagai sains merupakan sistem untuk mendapatkan pengetahuan melalui pengamatan dan eksperimen serta berbagai bidang ilmu yang bersifat ilmiah. Biologi sendiri berasal dari kata bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi, biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup baik bersifat makroskopis dan mikroskopis. Nah, cabang-cabang biologi pun sangatlah banyak, yaitu seperti anatomi yang mempelajari mengenai struktur tubuh makhluk hidup, bakteriologi mengenai bakteri, botani mengenai keanekaragaman hayati ataupun tumbuh-tumbuhan, histologi yang mempelajari mengenai jaringan tubuh. Penelitian dan penemuan dalam bidang biologi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, yaitu dalam bidang kedokteran, farmasi, industri, pertanian, maupun peternakan, dan lain-lain. Lalu kerja ilmiah ataupun metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah. Langkah-langkah dalam metode ilmiah yang pertama yaitu merumuskan masalah, lalu mengumpulkan data-data, menyusun hipotesis, setelah itu melakukan eksperimen. Setelah melakukan eksperimen, lalu menganalisis data dan membuat kesimpulan, lalu mempublikasikannya. Setelah itu bab 2 yang mempelajari mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini adalah variasi organisme hidup pada 3 tingkatan, yaitu gen, spesies, dan ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem air, akuatik, dan ekosistem daratan, bioma. Makhluk hidup dalam ekosistem air dibagi menjadi beberapa, yaitu seperti plankton, nekton, neuston, bentos, dan perifton. Sedangkan ekosistem daratan atau bioma dibagi beberapa macam, yaitu seperti hutan hujan tropis, gurun, savana, hutan gugur, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Keanekaragaman hayati di Indonesia ini merupakan kawasan Malaysiana, meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Ini diteliti pada tahun 2009 oleh Van Welzen dan Silk dari Belanda. Nah, hewan-hewan dari kawasan barat yaitu seperti harimau, macan tutul, gajah, dan badak. Lalu, hewan-hewan dari Indonesia bagian timur seperti burung cendrawasih, kanguru, dan kasturi raja. Manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia yaitu sebagai sumber pangan, sebagai sumber obat-obatan, sebagai sumber sandang, sebagai sumber pangan, sebagai bahan kosmetik, sebagai
sumber budaya nutfah. Bab 3. Virus. Virus berarti racun. Pertama kali virus ditemukan oleh ilmuwan berasal dari Jerman pada tahun 1883 oleh ilmuwan yang bernama Adolf Meyer. Pada penelitiannya mengenai penyakit mosaik pada tanaman tembakau. Nah, ilmuwan yang berhasil mengkristalkan virus yaitu Wendell Stanley yang berasal dari Amerika pada tahun 1835. Pada penelitiannya pada tanaman tembakau, kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus. Nah, virus merupakan partikel obligat loh. Virus juga bersifat aseluler dan virus berukuran sangat tiny. Ciri-ciri virus yaitu pertama, makhluk hidup paling kecil, hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Reproduksinya di jaringan makhluk hidup. Reproduksinya selalu replikasi atau proliferasi. Virus parasit obligat, dan virus tersusun oleh asam nukleat, RNA dan DNA. Penyakit yang disebabkan oleh virus seperti influenza, cacar, rubella, dan masih banyak lagi. Pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghalau virus yaitu seperti vaksinasi, dan juga jika sudah terkena virus ataupun sudah sakit, lakukan pengobatan ke dokter. Bab keempat. Bakteri berasal dari kata bakterion yang artinya batang kecil. Bakteri dikemukakan pertama kali pada tahun 1674 oleh Anthony van Leeuwenhoek dari Belanda. Istilah bakteri diperkenalkan pada tahun 1828 oleh Ehrenberg. Bakteri dibedakan menjadi dua, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Apa sih Archaebacteria? Archaebacteria itu berarti kuno, yaitu sel paling awal. Archaebacteria dapat hidup di daerah ekstrim. Nah, sedangkan Eubacteria ini berarti sejati. Eubacteria dapat hidup dimanapun, disebut kosmopolit. Ciri-ciri bakteri yaitu organisme uniseluler, tidak memiliki membran inti, prokaryotik, memiliki dinding sel tetapi tidak berklorofil. Bentuk-bentuk bakteri yaitu ada 3. Yang pertama basil, batang, kokus, bulat seperti bola. 3. Spirillum, bergelombang atau spiral. Reproduksi bakteri dilakukan dengan cara aseksual dan seksual. Aseksual dilakukan dengan cara pembelahan binar, sedangkan seksual dilakukan dengan cara rekomendasi gen, yaitu seperti konjugasi, transformasi, transduksi. Bab kelima. Protista. Protista merupakan organisme pertama atau organisme paling sederhana. Protista digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama protista mirip hewan seperti protozoa. Yang kedua protista mirip tumbuhan yaitu alga dan ganggang. Yang ketiga protista mirip jamur yaitu jamur seperti protozoa. Yang kedua protista mirip tumbuhan yaitu alga dan ganggang. Yang ketiga protista mirip jamur yaitu jamur protista.